Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melakukan presentasi bisnis plan. Terima kasih kepada Mem Rosi Novayani Siregar, Sarjana Ekonomi dan Magister Pendidikan yang telah memfasilitasi kami dengan mata kuliah aplikasi kewirausahaan dan mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi bisnis plan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Hairil Trisuryana. Saya Ainun Hayatun. Saya Nina Nurjaman. Saya Distia Hanandari. Kami ingin melakukan presentasi bisnis plan jajanan sehat.id atau jahat.id. Cerita sedikit tentang sejarah perusahaan kami. Jahat.id adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Perusahaan ini terbentuk karena keresahan founder terhadap makanan zaman sekarang yang tidak memperhatikan aspek kesehatan di dalam kandungan makanan. Saya juga memiliki pengalaman, saudara saya meninggal karena penyakit diabetes. Dia memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Lalu makanan tidak sehat jika dikonsumsi secara terus-menerus akan mengganggu sistem metabolisme tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, founder berinisiatif membuka usaha cemilan sehat yang dikelola oleh perusahaan jahat.id. Jahat.id tersebut membuat camilan dan beverage yang sehat dan lezat seperti sushi, puding, salad buah, salad sayur, sandwich, jus. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan yang memiliki kualitas tinggi sehingga tetap mempertahankan nilai gizi. Jahat.id sendiri berdiri pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 1 April 2022 dan dikelola oleh Ainun Hayatun, Hairil Trisuryana, Distia Hanandari, dan Nina Nurjaman. Ringkasan eksekutif, perkembangan makanan siap saji belakangan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena rasanya yang enak sekaligus praktis dalam proses pembuatannya. Namun apakah makanan siap saji baik untuk tubuh kita jika dikonsumsi terus-menerus? Jawabannya tentu tidak, karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, kelenjar tiroid, tumor, osteoporosis, obesitas, dan jantung. Juga gula darah juga tadi seperti yang saya ceritakan. Untuk menghindari itu semua, kami berinisiatif membuka usaha makanan sehat. Usaha ini dimulai dari tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan di Universitas Indraprasta PGRI. Kami sadar bahwa tidak semua lulusan Universitas Indraprasta PGRI akan menjadi guru ataupun karyawan. Gagasan ini penting untuk mengenalkan kepada kami selaku mahasiswa untuk praktek bisnis di dunia nyata atau di lapangan. Jahat.id singkatan dari jajanan sehat. Usaha ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Kelebihan usaha kami, cemilan sehat, adalah menggunakan bahan baku berkualitas terbaik dan menjaga kebersihan peralatan masak serta area kerja kami. Kami berencana mengembangkan usaha kami hingga luas, bahkan dalam jangka panjang dengan cara membuka reseller sehingga lebih menjangkau masyarakat dan membantu reseller untuk memiliki pemasukan tambahan. Profil perusahaan, nama usaha kami Jajanan Sehat, disingkat jahat.id. Pemilik usaha Ainun, Hairil, Hanan, dan Nina. Tanggal berdiri 1 April 2022, alamat usaha Jalan Rama 2 nomor 14 RT 5 RW 4, Komplek Padepokan Taman Mini. Instagram kami bisa kalian lihat di Jajanan Sehat Kita ID, nomor WhatsApp 0878 258 35838. Untuk struktur organisasi atau struktur perusahaan, ketua saya sendiri Hairil Trisuryana, pemasaran Ainun Hayatun, produksi Distia Hanandari, dan keuangan Nina Nurjaman. Hal ini dikarenakan kita ingin memiliki pribadi seseorang memiliki tanggung jawab sendiri dan tidak terbagi pekerjaannya. Logo perusahaan tertera
Dan visi dan misi perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan Jahat ID yaitu menjadikan usaha ini unggul dalam bidang makanan sehat, dan yang kedua, mensupport kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, adapun misi dari perusahaan Jahat ID yaitu yang pertama, memberikan pelayanan optimal bagi pelanggan, memberikan kualitas yang terbaik, dan menciptakan inovasi terbaru guna menarik pelanggan. Slide selanjutnya ada rencana kerja. Yang pertama, Hairil Trisurena sebagai manajer. Job description pertama, mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Yang keempat, menentukan standar kualitas. Yang kelima, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik pada karyawan. Nah, yang kedua, Ainun Hayatun sebagai pemasaran. Job description yang pertama, menetapkan harga sesuai harga rata-rata pasar. Yang kedua, merencanakan promosi dengan mengadakan promo berupa potongan harga, voucher, garansi, dan lain-lain. Yang ketiga, merencanakan proses distribusi, yaitu produk harus sampai di tangan customer dengan baik. Yang keempat, melayani konsumen dengan baik. Yang kelima, mengatur kerjasama antar sales. Dan yang terakhir, melakukan broadcast kepada customer online. Selanjutnya ada Distia Hanandari sebagai produksi. Job description yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, menentukan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan pemilihan pemesanan dan bahan pembelian. Yang keempat, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Nah, selanjutnya ada Nina Nurjaman sebagai keuangan. Job description yang pertama, mengatur pemasukan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, menjaga kerjasama antar bank untuk memasukkan pendapatan yang didapat dari konsumen, melakukan pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya, menu jahat.id, yaitu yang pertama ada salad buah seharga 20.000, terus ada sandwich seharga 15.000, terus ada jus buah seharga 10.000, lalu ada puding mangga seharga 20.000, dan yang terakhir ada sushi katsu seharga 20.000. Nah, itu tuh bisa dipesan melalui offline maupun online. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT dari produk kami, yang pertama strength atau kekuatan. Kami itu melakukan diskon, strategi diskon, terus harganya itu sangat terjangkau bagi kalangan mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Dan selanjutnya itu peluang bisnisnya ini itu lebih besar karena setiap orang butuh makan. Dan yang terakhir, untuk konsep bisnis ini, kami memanfaatkan teknologi di era sekarang seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Dan kami juga akan mencoba menjualnya melalui online e-commerce seperti Shopee, Gojek, GoFood, kayak gitu. Dan untuk trade-nya itu seperti banyaknya pesaing di era digital sekarang, terus munculnya produk makanan yang lebih bervariasi, dan harga jual para pesaing itu biasanya lebih murah. Selanjutnya ada weakness. Di sini tuh weakness-nya itu lebih rawan cepat basi karena produk makanan, dan harus selalu konsisten dan rasanya, dan produknya mudah ditiru. Yang terakhir opportunities. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan produk makanan lain. Yang kedua, menambahkan produk. Yang ketiga, target konsumen yang beragam. Yang keempat, permintaan pasar terhadap makanan sehat yang terus meningkat. Yang kelima, bahan baku mudah didapat. Selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis kami itu yang pertama itu kami melakukan penjualan dengan toko, terus penjualan online, dan sosial media marketing. Yang kedua, customer bisa langsung datang membeli produk kami. Customer bisa memesan makanan via online. Dan yang ketiga, kami memberikan diskon dengan syarat minimal pembelanjaan. Yang keempat, menambahkan produk baru secara bertahap, melakukan broadcast promosi kepada customer setia. Selanjutnya, penetapan harga kami itu seperti
harga jual dikurangin harga modal, lalu dibagi harga jual. Perkiraan keuntungannya itu 46% keuntungan dari produk kami yang kami jual. Selanjutnya, analisis pesaing. Analisis pesaing kita itu ada 3, pesaing utama, posisi dalam persaingan, harga pesaing, dan kelebihan dibanding pesaing. Yang pertama, pesaing utama. Pesaing utama dari usaha kami adalah makan makanan seperti toko jus, toko salad, yang sudah lama berkembang dan cukup lama menjalankan dunia bisnis online maupun offline. Dan yang kedua, posisi dalam persaingan sebagai bisnis yang baru, sehingga posisi dalam persaingan ini kami adalah pemula yang membutuhkan banyak pengalaman dalam usaha ini. Namun kami sangat percaya bahwa usaha bisnis ini akan mampu bertahan dan berkembang dengan pesaing bisnis lain. Yang ketiga, harga pesaing. Harga jual pesaing yang biasanya lebih murah dari produk kita. Kenapa? Karena produk kita menggunakan bahan yang berkualitas terbaik sehingga harga jual lebih tinggi daripada yang lain. Yang keempat, kelebihan dibanding pesaing. Dalam menghadapi pesaing yang utama yang telah kami sebutkan di atas, kami melakukan kelebihan. Kelebihan dari usaha ini adalah menyajikan makanan sehat dan berkualitas dengan bahan terbaik, tanpa bahan pengawet, serta tanpa bahan kimia, dan juga memberikan menu yang inovatif dibanding makanan sehat lain yang lain. Selanjutnya ada akan dilanjutkan segmentasi. oleh Hanan. Ya, terima kasih Nina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Di sini ada segmentasi lokasi atau geografi dan segmentasi abstrak. Segmentasi lokasi atau geografi ini karena penempatan toko kami pas sama lingkungan yang sadar akan makanan sehat, yaitu tempatnya komplek perumahan Taman Mini Indonesia Indah. Untuk segmentasi abstraknya sendiri, produk yang kami tawarin itu produk menu yang bervariasi dan akan menambah varian baru setiap menunya. Setiap menu baru pasti ada varian barunya. Terus di sini ada laporan keuangan ya. Tunggu sebentar. Untuk laporan keuangannya sendiri itu Jajanan Sehat ID ini direkap per harinya. Untuk tanggal 23 Juni itu salad buahnya itu laku 1. Jadi 20.000 untuk sandwichnya ini ada 3, totalnya 45.000, terus ada jus buah, laku 3 jadi 30.000, puding mangga 15.000, 30.000, jadi total untuk tanggal 23 Juni itu 125.000. Untuk laporan penjualan harian tanggal 24, salad buah 40.000, sandwichnya 75.000, jus buahnya 40.000, jadi totalnya 155.000. Oke, di sini ada target pasar. Jadi kalau di kita ini target jualannya itu masyarakat umum sama kalangan anak muda milenial zaman sekarang yang masih aware sama jajanan sehat. Di sini ada bukti penjualan di kita, lampirin sosial media jajanan sehat kita ID, terus bukti transaksi konsumen yang order ke kita juga ada di sini, bisa dilihat. Sama ini bukti penjualannya ya. Waktu itu ada customer delivery yang kita antar produknya, mesen sushi katsu, terus ada brosur juga untuk kita pajang di toko sama testimoni via WhatsApp ya. Oke, sampai sini. Jadi berikut presentasi bisnis plan Jajanan Sehat.id dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.